Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan tentang keluarga dan perkawinan pada masyarakat modern. Enjoy! Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Alia Fadila Syukri, Silvi Denazla, Nur Aina, Mega Milenia Tri Febrianti Said, Fadila Denisa, Azah Alfiyah, M. Abiyu Kalis, Hilma Putri, dan Raisya Kamila Zahri, kami akan mempresentasikan mengenai keluarga dan perkawinan pada masyarakat modern. Hal yang akan kami sampaikan yang pertama ada definisi keluarga, yang kedua fungsi keluarga, dan yang ketiga fungsi manifest dan laten pendidikan. Definisi keluarga. Keluarga merupakan kelompok yang bersifat multidimensi. Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang bersifat universal. Georgi Murdoch dalam bukunya Sosial Struktur menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok yang memiliki kelompok sosial, yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. Murdoch 1965. Berdasarkan penelitiannya, Murdoch menyimpulkan bahwa keluarga inti merupakan kelompok sosial yang bersifat universal dan menjalankan 4 fungsi universal keluarga yang meliputi seksual, reproduksi, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini dapat sanggahan dari beberapa ilmuwan sosial karena dianggap bersifat struktural, walaupun ia juga menjelaskan 4 fungsi dari keluarga inti tersebut. Menurut Ira Reis tahun 1965, keluarga ialah bukti lintas budaya yang menunjukkan adanya suatu masyarakat yang bersifat kepuasan seksual, fungsi reproduksi, dan kerjasama ekonomi tidak melekat dalam jenis hubungan. Berbeda dengan definisi Reis, Weigert dan Thon berpendapat bahwa keluarga adalah suatu tatanan utama yang mengomunikasikan pola-pola nilai yang bersifat simbolik kepada generasi baru. Menurut Sumanto, keluarga ialah suatu kumpulan manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian atau hubungan darah, perkawinan, atau melalui adopsi anak angkat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga adalah suatu kelompok sosial yang bersifat hubungan darah dan melalui perkawinan atau adopsi yang memiliki fungsi reproduksi, pendidikan, serta ekonomi. Yang kedua yaitu fungsi keluarga. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pengaturan seksual. Keluarga adalah wadah atau lembaga pokok yang merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengorganisasikan kepuasan dan keinginan seksual mereka. Dalam setiap masyarakat, seorang individu senantiasa dituntut oleh lingkungan sosialnya untuk bertingkah laku sesuai dengan adat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Maka dari itu, keluarga dianggap sebagai lembaga yang berperan paling penting dalam membina dan menanamkan nilai-nilai budaya pada anak-anak mereka sebagai pelanjut dan penerus generasinya. Dalam masyarakat, terdapat tingkat toleransi yang berbeda terhadap norma-norma seksual dan juga terdapat beberapa penyimpangan kebudayaan nyata dari yang sudah dicita-citakan dalam perilaku seksual. Sebagian besar masyarakat mempunyai sejumlah norma yang menetapkan bagaimana menyadarkan kegiatan seks yang tidak disetujui secara bijaksana. Norma-norma tersebut sering mengizinkan variasi seksual yang sangat luas, namun tidak ada masyarakat yang sama sekali mengizinkan persetubuhan dengan siapa saja. Sejumlah masyarakat dunia ada yang memperbolehkan anak muda untuk mencari pengalaman hubungan seksual sebelum menikah. Sebagian dari mereka tidak hanya memperbolehkan tapi juga melembagakannya. Menurut mereka, pengalaman seksual sebelum menikah dapat menjadi persiapan perkawinan yang tidak membahayakan dan berguna bagi masyarakat yang telah melembagakannya. Fungsi kedua yaitu fungsi reproduksi. Keluarga merupakan lembaga pendidikan kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi yang diberikan melalui institusi keluarga berlangsung dari orang tua kepada anak-anaknya. Menurut Widayantoro dan Sarwono, pendidikan mengenai reproduksi ini dapat diberikan sejak anak masih kecil, dimulai dengan perbedaan jenis kelamin dengan menggunakan istilah yang umum. Lalu, setelah memasuki usia pra-remaja, dilanjutkan dengan menjelaskan alat-alat reproduksi beserta fungsinya masing-masing.
Namun, kebanyakan remaja Indonesia tidak mendapatkan pendidikan mengenai hal ini dari orang tua mereka. Orang tua seakan menghindar dan merasa enggan mendiskusikan hal tersebut dengan anak-anaknya, mengingat bahasan reproduksi seperti ini masih dianggap tabu. Yang ketiga yaitu fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan kelompok primer dari seorang anak dan dari sanalah perkembangan kepribadian mereka berasal. Ketika seorang anak sudah cukup umur untuk memasuki kelompok primer lain di luar keluarga, pondasi dasar kepribadiannya sudah ditanamkan secara kuat. Fungsi ini tercermin dalam melakukan pembinaan sosialisasi pada anak, membentuk nilai dan norma yang diyakini anak, memberikan batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh, dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Bagaimana sebuah keluarga produktif dalam memperkenalkan anak dengan dunia luar dengan belajar disiplin, mengenal budaya, dan norma melalui hubungan interaksi dalam keluarga sehingga mampu berperan dalam masyarakat. Fungsi yang keempat yaitu fungsi afeksi. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Sebagian besar masyarakat hampir seluruhnya bertumpu kepada keluarga untuk mendapatkan tanggapan kasih sayang. Selain itu, fungsi ini juga merupakan pemberian perlindungan psikologis, penciptaan rasa aman, pengadaan interaksi, dan pengenalan identitas individu. Adanya optimalisasi fungsi ini diharapkan menjadi dasar keluarga menjamin anak yang telah beranjak dewasa dalam keluarga, yang terbebas dari segala masalah. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi penentuan status. Seseorang menerima beberapa status dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Keluarga juga berfungsi sebagai dasar untuk memberikan beberapa status sosial. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis, dan psikologis bagi seluruh anggotanya. Dalam masyarakat primitif, keluarga adalah unit pemilik dan pembagi makanan yang sama-sama kenyang ataupun sama-sama lapar. Beberapa masyarakat juga berpandangan bahwa jika salah seorang anggota keluarga mendapat serangan, maka serangan itu berarti untuk seluruh keluarga orang tersebut. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini merupakan fungsi terakhir dari fungsi keluarga. Fungsi ini merupakan fungsi keluarga dalam mencari nafkah, perencanaan, pembelanjaan, dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Setiap anggota keluarga bekerja sama sebagai tim untuk menghasilkan sesuatu. Fungsi manifest dan laten pendidikan. Fungsi manifest. Fungsi manifest merupakan fungsi yang ingin dicapai dan disadari dari adanya suatu fenomena sosial. Terdapat dua fungsi manifest utama dari pendidikan, yaitu untuk mempermudah seseorang mencari nafkah dan menolong orang agar dapat mengembangkan potensi diri demi pengembangan masyarakat. Fungsi manifest lainnya adalah, yang pertama, melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, merangsang partisipasi demokratis. Yang ketiga, memungkinkan perkembangan cakrawala intelektual. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi melalui bimbingan pribadi dan kursus. Yang kelima, meningkatkan taraf kesehatan para pemuda bangsa melalui latihan olahraga. Yang keenam, menciptakan warga negara yang mencintai tanah air. Yang ketujuh, menunjang integrasi antara ras yang berbeda. Yang kedelapan, membentuk kepribadian. Fungsi laten. Yang pertama, perpanjangan masa ketidakdewasaan. Secara tidak langsung, pendidikan menciptakan sikap yang tidak dewasa sehingga menunda pengalihan peranan orang dewasa kepada anak. Hal ini terlihat ketika anak masuk ke dunia kerja, di mana anak masih memerlukan bantuan orang tua. Misalnya, mahasiswa abadi yang hanya mengumpulkan bobot kredit dan masih bergantung pada dana pinjaman, dana beasiswa, atau pekerjaan yang tidak tetap. Yang kedua, melemahnya pengawasan orang tua. Peran orang tua dikurangi ketika anak-anak bersekolah. Pihak sekolah seringkali mengembangkan nilai-nilai pengajaran yang berlawan dengan standar moral orang tua. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Di lembaga pendidikan, hierarki, peranan kedudukan, dan status pekerjaan diakui keberadaannya. Menurut Collins, 1975, lembaga pendidikan dirancang untuk mempertahankan agar sistem kelas sosial tidak berubah. Jurusan-jurusan di universitas yang berkaitan erat dengan persiapan kejuruan, seperti bisnis, perdagangan, pertanian, dan teknik mempunyai ciri konservatif, sedangkan jurusan yang kurang berkaitan dengan pekerjaan yang seperti jurusan humaniora dianggap tidak konservatif.
Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami.